Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube aku, Amelia Amelia Reaction. Kali ini aku juga akan mengupload atau akan mereaction salah satu kejadian yang terjadi di Malaysia, di negeri seberang. Jadi ini masih tentang keadilan guys, dan ini menimpa seorang siswi sekolah yang bernama Zara Khairina, di mana adik ini dibully ataupun sampai meninggal guys. Itu yang buat aku miris. Dan pelakunya justru adalah teman-teman sekolah dia ataupun mungkin kakak senior dia di sana. Jadi ternyata keadilan itu banyak tidak berlaku, bukan di Indonesia saja, ternyata di negara lain seperti salah satunya contoh di Malaysia ini tentang kasus Zara, di mana Zara ini meninggal setelah dianiaya, dimasukkan oleh teman-temannya, dipaksa untuk masuk ke mesin cuci. Kira-kira bocah dimasukkan ke mesin cuci yang besar seperti itu, kebayang nggak sih guys, kayak kerupuk gitu dikenain palu, ya Allah. Dan pelakunya justru bocah-bocah seumuran dia yang tega, kemudian mayatnya itu dilempar dari atas ke bawah tanpa kaki kiri yang putus, dan itu mereka lakukan perempuan semua guys. Subhanallah, ya Allah. Aku juga nggak habis pikir, kita saksikan saja. Karena di sini tidak hanya di Indonesia keadilan itu tidak ditemukan, tapi juga di negara sebelah yang ternyata ada. Dan saat ini di sana beberapa waktu yang lalu itu heboh untuk meneriakan justice for Zara Khairina. Kita saksikan. Masuk, jangan takut. Ini adalah video. Apa salah aku? Kamu semua sanggup buat aku macam ini. Videonya dia video. Pencipta kandungan media sosial dan orang awam digesa supaya menghormati privasi penduduk yang tinggal berhampiran tanah perkuburan Allahyarhamah Zara Khairina Mahathir. Ketua Polis Daerah Sipitang Superintenden Awang Anak Suan berkata pihaknya akan mempertingkatkan rondaan di tanah perkuburan Islam Tanjung Ubi Mesapol di Sipitang yang kini menjadi tumpuan banyak pihak. Katanya tindakan itu diambil bagi memastikan keselamatan dan privasi penduduk sekitar. Tambah beliau, pihaknya juga akan memasang garisan polis pada jarak 100 meter dari kawasan kubur pelajar tingkatan 1 SMKA Tun Dato' Mustafa Limawan itu. Selain itu, penduduk kampung juga dilantik sebagai pengawas komuniti dalam memastikan orang ramai dan pencipta kandungan media sosial yang hadir menghormati penduduk setempat. Tanah perkuburan berkenaan menjadi perhatian susulan proses penggalian dan pengebumian semula pelajar Zara Khairina. Jenazah Zara Khairina dikebumikan semula sekitar jam 1 pagi tadi selepas proses bedah siasat lebih 8 jam di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu. Pelajar berusia 13 tahun itu ditemui tidak sedarkan diri di SMKA Tun Dato' Mustafa Papar pada 16 Julai lalu sebelum disahkan meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth keesokan harinya. Siasatan polis dah selesai. Kita dah panggil hampir 60 saksi. Ini adalah pejabat. Saya ingat paling lewat minggu depan pihak polis akan serahkan kepada Peguam Negara, Jawatan Peguam Negara untuk selanjutnya. Ingat tugas polis, tugas siasatan, panggil saksi, membantu bagi menyiapkan siasatan. Okey, untuk establish perkara yang penting lah. Body ada tak? Ada. Motif ada tak? Kemudian apakah kalau ada melibatkan senjata dan sebagainya. Semua tu skop siasatan polis. Jadi soalannya, apakah ianya sudah selesai? Siasatan polis sudah selesai. Kalau dah selesai, serah ke mana? Serah ke DPP lah. So, bila akan buat? Paling lambat minggu depan. Okey ya. Daripada situ, jika sekiranya Jabatan Peguam Negara berpuas hati, ataupun sebaliknya, keputusan itu adalah pada Jabatan Peguam Negara. Adapun usaha yang dibuat oleh dan ini adalah salah satu petinggi di Malaysia yang ikut peduli dan mengomentari tentang kasus ini. Dibenarkan lah mengikut proses undang-undang lah. So itu proses yang seterusnya lah. Sehingga sekarang setakat yang polis jalankan siasatan, saya boleh sahkan siasatan sudah pun siap. Tak bisa bingkau lah. Hanya buka. Ya begini. Jadi dia ini jadi ada bekas kayak supan gitu. Ke atas ini biru, bawah ini biru, jadi ini putih karena ada bekas ini. Dijelaskan di sini. Di bagian paha kiri kanan ini ada bekas memar. Di sini? Iya. Di belakang sini. Oh, di belakang sini? Iya. Oke. Terus kemudian? Seluruh badan belakang ini biru. Lebam. Nggak bisa pokoknya misalnya biru memar aja. Belakang. Jadi pelaku Assalamualaikum, Mama. Jangan. Mak, meninggal dunia, akan dia mengadu kepada ibunya.
Iya, Pak. Udah kalau jam berapa, Dek? Mana nak paham apa yang kena ajar. Zara paham, cuma dah lupa sudah. Jangan lupa, jangan lupa otak memudahkan lupa. Apa nanti datanya adalah si Yasmin. Si Yasmin bilang malam ni anu bagi tahu. Belajar betul-betul, bukan ketawa-ketawa. Mana ada ketawa-ketawa? Ini aku ingat, macam mana yang aduh, kamu ucap tahu nikah kamu yang jahat tu. Sebenarnya, mana? Ma, jangan sebut ma, kamu di sini. Itu lah, ketawakan pulang kau macam mana? Si juga. Mama tu mama. Yang kan kalau semalam malam tu malam itu tiba-tiba si Yasmin kena panggil sama di tempat kerja orang. Kita tempat. Memang atau mana tahu? Itu mah itu kena hampir kena touch semua semalam itu kita kena panggil mah. Yes, rupanya mana orang berani touch. Kalau ya kenapa? Yes, berani Yasmin, yes berani. Enggak mama, betul. Si Yasmin tuh nangis mah. Ini kok ada ya? Mestilah seramai-ramai itu sore seorang-seorang lepas itu jumpa dekat kelas lagi itu ramai-ramai itu kakak Dedeng ada yang ketua dom kami ada yang komunis ada. Pasal apa? Iya apa nih kena fitnah. Pasal? Dari mana dari kau? Baik, ya masalah apa nih ya dia kena fitnah gara-gara dia bilang yang apa nih ya dia kena fitnah yang Yani bilang kakak Milas itu sok-sok sini. Ini apa soalnya? Jadi dia sok-sok sini. Apa ya kena fitnah yang Yasmin bilang begitu. Oh makanya tolong dulu Zara aku pun kena fitnah makanya. Kita tuh ada pun ada rasa pun gitu. Jadi kalau Indah buat cakap jalan enggak? Tapi itu juga sudah mah sudah si Yasmin bilang begitu. Cuma masalahnya mah ya apa nih si Yasmin itu sumpah ke Al-Quran lagi ya mak. Jadi dia petik nama mah? Enggak. Ya ada yang bilang begini. Sini Yasmin tuh kalau sama aku dapat aku mau backup siapa dapat aku mau backup siapa si bawa ke si Tahira ke si Isyah ke si Zara ke begitu saja ada petik. Oh sebenarnya Indah ini cakap yang cakap lah. Mama ya sebenarnya enggak cakap cuma masalahnya dia fitnah. Itu kan bilang ada orang repot dengan bikinnya itu yang si Yasmin bilang itu tapi sebenarnya ada kan cakap begitu. Tapi yang mana? Karena bilang apa nih kawan ada serang fofo ni kawan ni namanya kawan itu sendiri dengar. Tapi masalahnya si Yasmin tu memang tidak percaya dia pun cakap begitu. Zara tu 24 jam tak dalam si Yasmin tu. Kenapa ada begitu? Enggak Zara enggak. Cuman nih bah, bila kamu tahu tuh, anak panggil tuh, jangan dipigi yang kedua. Kalau pigi pun, semua ada yang kedua kali 3-4 orang, 5 orang. Masalahnya macam mana ya nak pergi mak? Kakak kesini cari di kelas mak, besok kakak kesini. Kau pergi ni kata sekarang gitu, besok kakak ikuti dari belakang. Macam mana ya mau lari? Oh mungkin orang pancing ada hal kami macam. Gitu. Terus apa ni si Yasmin pun ikut masuk kelas untuk nangis mak. Indah batah jual lah, Indah batah mama dekat 1 jam gitu loh. Indah kalau Indah mau boleh jatuh keluar. Boleh kah? Mana boleh mana pelan terus. Saya nak minat sama hampir tak siapa. Dah tahu betul mana apa ni cuma nak minat semarat. Hari hari itu pernah dia tengok dah sila so takut. Apa lagi ni? Begini kau Zara jangan kalau kau kena panggil, kau pergi sekejap, udah lama lah aku kira maksa balik ditanya, cara aku kira maksa saya mau turun bawah. Minta maaf lah ya makin bilang begitu, makin lah, ini mungkin dia marah. Boleh jadi jatuh sama wajan, turun lama masih Yasmin terus. Aku sudah kena beritahu dia karena cukup terdidik. Jadinya kalau terserama jadinya boleh repot dengan ketua wasin. Namanya tadi kan nama Cik Umi Suwati, nama Cik Yasmin. Jadi ini video yang menggambarkan ya guys. Tidak tahu apa memang dia di dalam itu atau nggak kebayang anak usia 13 tahun. Jadi ini adalah video yang menggambarkan bagaimana si Zara itu dimasukkan ke dalam mesin cuci yang sebesar itu selama 2 jam, kemudian dikeluarkan, lalu dia dilemparkan dari lantai atas sekolahnya bersama teman-temannya itu, oleh teman-temannya itu ke bawah dengan posisi kaki kiri terputus, pokoknya salah satu kakinya itu terputus, tapi dia masih sadarkan diri dan dibawa ke rumah sakit Elizabeth. Setelah itu baru dia meninggal. Itu aku nggak kebayang sakitnya seperti apa. Coba kita saksikan. Kenapa ditutup lagi ya kalau memang itu videonya ya? Apa nggak tahu? Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam, siapa bersalah kini?
Justice for Zara, Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Justice for Zara, Khairina, di langit sama yang saksi luka. Muli itu pemuda. Jadi setelah kejadian itu, masalah ini viral karena masyarakat merasa ada ketidakadilan di kasus ini, di mana juga pelakunya masih terindikasi siswa di sana dan kabarnya adalah anak-anak pejabat atau petinggi orang kaya di sana. Kita akan sebuah lagu khusus untuk dia, Justice for Zara ini, dan itu dikumandangkan di seluruh Malaysia. Ini adalah salah satu yang menggemakannya di lautan, mungkin dia seorang pelaut gitu, dan kita saksikan. Tuhan senyap, hari ini suara kami takkan senyap. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Khairina, di langit sama yang saksi luka. Muli itu pembunuhan senyap, hari ini suara kami takkan senyap. Kau bukan cerita untuk dilupa, kau cerita buat semua yang lena di asrama, tempat sepatunya selamat. Ini jadi pentas, duka yang gelap. Kaki kanan lurus, kiri terlipat, kepala terkulai, tubuhmu terlentang. Mana cikgu, mana wadah, mana kalian sama. Jangan pusing. Kami bukan boneka, ini bola, jangan sembunyi kebenaran. Kami tuntut satu Pahami ya sebagai satu message yang penting untuk mendidik kemanusiaan. Pusing dulu, kalian sama yang sini sama. Jangan pusing. ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Khairina, di langit sama yang saksi luka. Muli itu pembunuhan senyap, hari ini suara kami takkan senyap. Dan bila malam kembali sunyi, ingatlah wajah yang lama kembali. Jangan biar satu lagi salah terjadi. Kita tuntut hak untuk hidup bukan mati. Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam, siapa bersalah kini? Justice for Zara, Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. For Zara, Khairina, di langit sama yang saksi luka. Muli itu pembunuhan senyap, hari ini suara kami takkan senyap. Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam, siapa bersalah kini? Justice for Zara, Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Kepada orang yang ada kuasa, anggaplah Zara itu anak kamu, maka kamu akan menjalani sesadar setulus mungkin karena Zara adalah anak kamu. Sebagaimana yang saya terbaca ada tulisan di depan saya. Luar biasa guys, aku sampai merinding. Jadi masyarakat yang merasa ada ketidakadilan itu menyuarakan Justice for Zara itu, beribu-ribu orang yang merasa ini adalah sebuah kezaliman itu kompak di sana di Malaysia, dan mereka menyuruhkan untuk keadilan untuk adik Zara ini, di mana mereka merasa memang kasus ini benar-benar janggal dan banyak ketidakadilan yang melibatkan salah satunya adalah anak-anak itu adalah anak-anak tinggi dan pejabat di Malaysia. Jadi tidak hanya di Indonesia, di Malaysia, mungkin di seluruh dunia hal-hal seperti ini terjadi. Cuma yang aku salutkan dan aku ingatkan kepada kita semua, bila ada kezoliman ataupun ketidakadilan yang nyata di depan mata dan terbukti nyata, kita sama-sama harus bersuara. Tidak hanya di Malaysia tentunya, di sini pun kita harus bersuara. Kita lihat betapa besarnya dukungan untuk Zara dari masyarakat Malaysia di sana untuk sebuah keadilan, bukan tentang Zara saja, tapi tentang keadilan dan tentang hak asasi manusia. Tiada jeritan, tiada cahaya, kau rebah dalam gelap derita. Siapa yang tahu apa yang terjadi? Siapa yang kejam, siapa bersalah kini? Justice for Zara, Khairina, bukan sekadar nama di pusara. Tangisan ibu jadi nyala, kita bangkit demi kebenaran nyata. Kepada orang yang ada kuasa, anggaplah Zara itu anak kamu, maka kamu akan menjalani sesadar setulus mungkin karena Zara adalah anak kamu. Sebagaimana yang saya terbaca ada tulisan di depan saya. Hari ini kita menyatakan satu Zara gugur, akan ada sejuta Zara yang akan bangkit.
sama-sama kita nyatakan. Mari sama-sama kita nyatakan. Zara, kamu tidak kesorangan. Kami sentiasa akan bersama. Jadi itu tadi guys, luar biasa. Untuk suatu keadilan, mereka turun ke jalan untuk menyuarakan justice for Zara. Semoga kasus ini cepat selesai dan keadilan benar-benar ditegakkan, tidak hanya di Malaysia, di Indonesia, mungkin di seluruh dunia ini. Intinya bila ada suatu kezoliman ataupun kecurangan yang melibatkan petinggi, pejabat ataupun siapapun, aparat negara ataupun siapapun itu, kita masyarakat kecil harus bersatu dan bersuara, karena dengan cara seperti itulah kita bisa meminta dan memaksa mereka untuk memberikan keadilan. Ini tentang nyawa anak kecil, tentang hak-hak, pelanggaran daripada HAM, dan itu harus dituntaskan dan harus diselesaikan. Kita bantu doa untuk almarhum adik kita Zara Khairina, semoga tenang di sana, karena banyak yang memperjuangkan untuk keadilan dia di dunia ini untuk dia. Mungkin itu dulu konten aku untuk kali ini tentang reaction Zara Khairina, salah satu siswi yang dibunuh oleh teman-temannya, kakak-kakak kelasnya, yang diperlakukan tidak adil dan akhirnya diusut kembali. Dan salutnya itu subhanallah, ketika digali jasadnya 2 minggu masih utuh. Mungkin itu kemudahan dari Allah bahwa kasus ini harus terungkap. Dan terima kasih untuk semua Amelia Lover, tetap stay di konten YouTube aku butuh supportnya karena channel YouTube aku sedang tidak baik-baik aja, tapi tetap semangat, itu yang perlu kita lakukan. Dan minta maaf bila ada salah-salah kata dan salah laku, pada dasarnya aku cuma mengkomentari suatu kejadian, yaitu reaction dari kejadian-kejadian yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Bumi Merah Putih dengan aku Amelia di channel YouTube aku Amelia Reaction. Sampai jumpa dan see you next time.